Makanya saya aneh kalau ada orang beribadah di malam nisfu Sya'ban ditolak. Ya. Nah, ini suatu riwayat justru itu yang dilakukan Nabi. Bahkan lebih dari itu pun ma'a ilmihi bi ta'dhimi manzilatihi indallah. Nabi SAW sudah tahu kedudukannya, kemuliaannya di hadapan Allah. Nabi tahu bahwa Nabi itu mulia di hadapan Allah. Nabi tahu itu. Kalau kita kan nggak tahu, Pak. Bahkan Nabi SAW tahu tentang akhiratnya. Nabi tahu sudah akan masuk surga. Nabi mengerti sebenarnya tidak akan dibuka itu pun pintu surga sebelum Nabi terlebih dahulu masuk surga. Siapapun termasuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wasilah perantara malam mulia itu. Artinya saudara-saudara sekalian, malam mulianya bulan nisfu Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu sangat dimanfaatkan oleh Nabi. Kita kadang-kadang itu menghina nisfu Sya'ban, nggak mau beribadah berlebih di malam nisfu Sya'ban. Lihat ini riwayat ini Nabi dengan sholatnya. Ya, dan ini Nabi, coba bayangkan. Ya, dia memohon ampun kepada Allah dalam sujudnya. Ya, kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak ada Nabi itu terpelihara. Bahkan kalau Syekh Abdul Aziz Ad-Duraini, beliau mengatakan hada sayyidul awwalin wal akhirin wa hada habibu rabbil alamin wa hada sayyidul anbiya'i wal mursalin. Ini dilakukan oleh seorang nabi, tuan dari para nabi dan rasul, tuan orang-orang terdahulu dan akhir. Dilakukan oleh seorang nabi kekasih Allah yang kecintaan Allah sangat tinggi. Yatadallalu baina yaday rabbih. Dia berhina-hina di hadapan Allah. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Bahkan dikatakan ya tawassalu ilaihi bi karamihi hadat tawassul. Nabi masih bertawassul kepada Allah dengan mulianya malam nisfu Sya'ban. Oh, Bapak Saudara sekalian, itu Nabi ya. Makanya saya aneh kalau ada orang beribadah di malam nisfu Sya'ban ditolak. Ya. Nah, ini suatu riwayat justru itu yang dilakukan Nabi. Bahkan lebih dari itu pun ma'a ilmihi bi ta'dhimi manzilatihi indallah. Nabi SAW sudah tahu kedudukannya, kemuliaannya di hadapan Allah. Nabi tahu bahwa Nabi itu mulia di hadapan Allah. Nabi tahu itu. Kalau kita kan nggak tahu, Pak. Bahkan Nabi SAW tahu tentang akhiratnya. Nabi tahu sudah akan masuk surga. Nabi mengerti sebenarnya tidak akan dibuka itu pun pintu surga sebelum Nabi terlebih dahulu masuk surga. Siapapun termasuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Iya. Jadi kalau dalam suatu redaksi hadisnya itu nanti di akhirat itu di surga itu Nabi ketok-ketok pintu surga. Ditanya oleh penjaga pintu surga itu, ditanya, "Man fil bab?" Siapa di pintu? Maka Nabi menjawab, "Ana Muhammad." Saya Muhammad. Baru ini penjaga surga ini berkata, "Wabika la aftahu li ahadin qablaka." Sebab engkau aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini sebelum engkau kepada siapapun. Oh, berarti yang masuk duluan siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ia tadallul inda rabbih. Dia berhina-hina di hadapan Allah dalam sujudnya semacam itu, Pak. Ya. Fa kaifa biman aqibatuhu majhulah. Bagaimana dengan orang yang akibat daripada kehidupannya itu tidak tahu, Pak?
Ayo coba, siapa di antara kita yang tahu nasib kita di akhirat nanti di mana, Pak? Surga atau neraka? Siapa yang tahu? Tidak ada. Menerima buku catatan amal kanan atau kiri? Tidak tahu, Pak. Di alam kubur kita nikmat atau siksa? Tidak tahu, Pak. Ya. Akhir ajal kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Juga nggak tahu. Ini dimaksud dengan majhulatun aqibatahu. Dia tidak tahu tentang akibat daripada hidupnya ini. Bahkan amal kita saja, ya, anna a'malan nasi mardudatun am maqbulah la yadri. Jadi dia tidak tahu, la yadri anna a'malahu mardudatan au maqbulatan. Ya, amalnya itu ditolak atau diterima, itu nggak ada yang tahu, Pak. Tapi ternyata ketika harus berhina-hina di hadapan Allah, berat. Rukuk terpaksa, sujud terpaksa. Kalau ditanya maunya nggak mau sujud sebenarnya, Pak, berarti sujudnya kan terpaksa. Ya Allah, ini hadirin rahimakumullah. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Namun ketika selesai ibadah salat, Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Atadrina ayyu lailatin hadhihi?" Ini salat apa wahai Aisyah radhiyallahu anha? Ini malam apa ini? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Lalu Nabi bersabda, "Hadhihi Lailatul nisfi min Sya'ban." Ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa anna Allah Ta'ala yaghfiru fi hadhihi lailati lil mu'minin. Allah berjanji memberikan ampunan kepada seluruh orang mukmin, laki atau perempuan, disediakan maghfirah, ampunan oleh Allah, illa limudmini khamrin, kecuali orang yang mabuk terus-menerus, nggak mau taubat dari mabuknya sampai malam nisfu Sya'ban, ya sudah, terhalang, tidak mendapatkan janji Allah yang menyenangkan ini. Ya, ini ampunannya. Bahkan ya, au musirrin ala zina, orang yang terus-menerus melakukan perzinahan, nggak tobat, terhalang dia. Awir riba, atau mengambil harta riba, makan harta riba, itu terhalang dia. Awaqin liwalidayhi, atau memang anak yang masih punya catatan durhaka kepada orang tua, sampai malam nisfu Sya'ban belum minta maaf. Ini terhalang, ini janji Allah maghfirah di malam nisfu Sya'ban itu, Pak. Makanya kita jangan sampai masuk hari Selasa malam Rabu besok belum minta maaf kepada orang tua. Ya, yang masih ada, masih hidup, jangan keluh, jangan berat kepada ayah ibu untuk mengucapkan maaf. Maafkan saya ibu, maafkan saya. Jangan berat ini. Ini kadang-kadang suruh minta maaf itu keluh. Ya kan? Berat lidah ini untuk minta maaf. Nah, syaitan harus minta maaf ya. Jadi ucapkan. Kalau masih ada, kalau orang tua masih ada, bapak atau ibu, kita bisa banyak melakukan suatu hal apapun yang menyenangkan, sehingga mereka selalu memaafkan kita. Ya, jangankan tidak berbuat salah saja masih dimaafkan, namanya senang. Kan gitu, orang lagi senang, Pak. Jadi kalau begitu tugas kita, jadikan kedua orang kita itu senang karena kita. Ya, kalau sudah tidak ada, bagaimana minta maafnya? Oh, masih bisa. Orang tuanya sudah tidak ada, kedua-duanya sudah tidak ada. Ini mau nisfu Sya'ban, saya harus minta maaf. Oh, masih bisa. Dengan banyak cara. Mungkin dengan sholat yang pernah saya ajarkan disebut sholat hadiah itu boleh. Allah mengirim 6.000 malaikat, bahkan 60.000 malaikat dikirim oleh Allah untuk menyenangkan mereka di alam barzah.
karena sholat kita. Karena kita sholat. Boleh itu dilakukan, sama dengan kita minta maaf. Atau memang datang ke kuburannya, baca Yasin dan zikir-zikir yang lain, khususnya di hari Jumat. Nah, itu sama dengan minta maaf, karena kita menyenangkan mereka. Ya. Atau memang sedekah. Ada sedekah yang dikeluarkan khusus diniatkan untuk kedua orang tuanya. Oh, akhirnya Allah mengutus para malaikat yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Allah membawa pahala sedekah mereka itu kepada mereka orang di alam barzakh. Iya, maka akhirnya fakanu asyaddu yafrahuna mimma kanu yafrahuna fid dunya. Kama qala, akhirnya mereka itu senang, lebih senang dengan kesenangan yang pernah diraih pada saat hidup di dunianya. Akhirnya itu menjadi minta maaf, Pak. Ya, kita bisa banyak melakukan hal-hal, paling tidak Rabbighfirli wali walidayya. Sebanyak mungkin, kalau perlu kita menangis mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Nah ini Pak, itu bisa ziarah ya, atau mungkin bisa, makanya sekarang ini banyak orang melakukan roahan. Betul, banyak ya roahan di mana-mana, roahan itu maksudnya arwah, ingin berdoa kepada Allah untuk para arwah. Nah, dibilangnya roahan. Ya ini ternyata jangan sampai kita anak itu masih tercatat anak yang mempunyai dosa, yang menyakiti kedua orang tua sampai di malam nisfu Sya'ban itu. Ya, jangan sampai. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa kana salafus salihuna yusalluna fiha mi'ata rak'atin yaqra'una fi kulli rak'atin ma'al fatihati suratal ikhlas 10 marrat. Ya Allah, ini keangkuhan ulama-ulama terdahulu, ulama as-salaf saleh. Salaf saleh itu bukan sembarang ulama ya, mereka banyak sekali taqarrubnya kepada Allah dan ilmunya. Mereka melakukan suatu, memberikan contoh, tidak akan salah, tidak mungkin salah rasanya ya. Wa kana salafus salihun yusalluna fiha mi'ata rak'atin. Ada mereka yang sampai bisa melakukan sholat di malam itu 100 rakaat. 100 rakaat, ada yang mampu nggak ya Pak? Mungkin sudah biasa barangkali di antara Bapak ya. Berarti saya yang belum gitu ya. 100 rakaat semalaman Pak. Allah ya, 100 rakaat itu dilakukan bukan cuma rakaatnya banyak 100 itu, tetapi yaqra'una ma'al fi kulli rak'atin ma'al fatihati suratul ikhlas 10 marrat. Mereka membaca setiap rakaatnya itu setelah Fatihah, mereka membaca surah Ikhlas 10 kali. Oh, bayangkan bacanya 10 kali. Ya kali berapa tadi? 100 rakaat jadi berapa itu? Setiap rakaat 10. Ya kalau 100 rakaat jadi berapa? 1000 Pak. Allah, surah Al-Ikhlasnya 1000. Jangankan di dalam sholat, dibaca di luar sholat aja, setiap 3 kali itu sama dengan hatam Quran. Ya Allah, makanya Imam Al-Hasan mengatakan, haddatsani thalathuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man shalla hadhihi shalah nadharallahu ta'ala ilaihi 70 nadrah. Allah akan memandang dengan pandangan rahmat itu 70 kali pandangan orang tersebut yang sholat semacam tadi di malam nisfu Sya'ban. Tapi wa qada bi kulli lahu bi kulli nadratin jam wa qada lahu bi kulli nadratin 70 hajah. Setiap satu pandangan itu dikabul oleh Allah 70 hajat. Berapa hajat jadinya Pak? 70 pandangan, setiap satu pandangan 70 hajat dijabah oleh Allah. Itu berapa hajat itu? 70 kali 70 berapa Pak? 4.900 ya? Iya, 4.900 hajat. Adnaha al-maghfirah, paling rendahnya hajat itu adalah ampunan Allah, diberikan ampunan oleh Allah.
Ya sekalipun kita tidak sampai 100 rakaat barangkali ya, ya sudah kita niatkan mungkin dapatnya berapa, dapat separuhnya udah bagus, 25 rakaat sudah bagus, 10 rakaat sudah bagus. Ya. Itu di malam nisfu Sya'ban ya. Adapun ada lagi riwayat ya suka ada orang kalau malam nisfu Sya'ban itu baca Yasin habis maghrib ya. Nah, ini perlu dikaji Allah. Ya, baca Yasin habis maghrib itu banyak ditentang. Banyak ditentang lagi itu untuk apa baca Yasin? Oh, padahal mari kita lihat kalau hadis pasti, nah hadis khusus perintah Nabi malam nisfu Sya'ban harus baca Yasin di masjid berjamaah, enggak ada. Jangan ketemu. Ya tetapi tidak ada larangannya juga. Tidak ada larangannya Pak. Sedangkan yang tidak boleh kita lakukan kan kalau jelas ada larangannya, begitu kan? Larangannya nggak ada. Coba kepada orang-orang yang menentang baca Yasin 3 kali ba'da maghrib di malam nisfu Sya'ban itu coba tanyain sama dia. Emang ada larangannya? Ya, mana redaksi larangannya dari Nabi atau dari Allah? Ada nggak? Kalau ada ya jangan. Sekalipun itu ibadah. Salat itu ibadah, tapi kalau ada larangannya ya jangan. Puasa itu ibadah, kalau ada larangannya jangan. Sama dengan ini. Awal kalau kita lihat dari hadis-hadisnya, lihat antara maghrib dan isya itu disebut isya'ain. Kita dianjurkan menghidupkannya. Ihya ma bainal isya'ain. Ya, itu sangat masyhur itu ya. Hadis itu. Lakukan Nabi itu antara maghrib isya mestinya dihidupkan dengan banyak zikir. Kemudian yang dibaca Yasin 3 kali lebih baik daripada membaca Al-Quran khatam 30 kali. Baca Yasin 3 kali itu lebih baik daripada membaca Al-Quran khatam 30 kali. Kita cuma baca Yasin 3 kali ya. Iya, dan malam nisfu Sya'ban lagi sudah antara maghrib isya yang dibaca Yasin, hatinya Al-Quran ya, tergantung kita maunya apa dengan surah Yasin itu Allah sampaikan. Kemudian malam nisfu Sya'ban, jadi orang baca Yasin malam nisfu Sya'ban ba'da maghrib, oh itu mulia di atas mulia ya, utama di atas utama itu Pak. Makanya saya aneh kalau ada orang yang melarang itu, ya bagaimana dia berpikirnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau yang agak aneh itu yang itu Pak, sering menyampaikan saya itu yang naruh air. Biasanya kalau orang yasinan di musholla, di masjid depan itu penuh dengan air. Betul, penuh dengan air itu, buang nggak tanggung-tanggung itu galon dipikul. Ya, galon 2, 3 itu ditumpuk di depan penuh. Ya Allah ya kadang kardus itu berapa botol pada dibukain biar Yasinnya masuk. Ya Allah ya Pak. Ya sebenarnya kalau cuman air dibacakan ayat Quran itu masih ketemu riwayatnya. Daripada zakat malnya mohon dialokasikan ke pesantren saya yang sangat membutuhkan ya, dengan bangunannya sampai sekarang Pak. Itu masih perlu 10 lokal lagi. Yang sudah jadi itu 8 lokal. Ya, lantai bawah 6 lokal, di atas ini bulan Desember kemarin itu menyelesaikan 2 lokal. Ya yang ya amal sedekah jariah Bapak sudah sekalian selama ini sudah jadi dan sudah dipakai, sudah digunakan. Namun masih banyak ya, PR-nya ini Pak. Kurang lebih 2M ya, saya harus mencarinya dari 8 lokal yang harus dibangun ini. Dan sampai sekarang itu santri-santri murid masih banyak belajar di rumah-rumah para tetangga, masih belum cukup, sehingga masih sangat prihatin dan saya masih harus ya dipaksa untuk bercerita di mana-mana semacam ini Pak. Mohon maaf ya. Jadi sekali lagi nanti di Ramadan yang perlu nomor rekening mungkin saya menempel juga di masjid ini barangkali ya, untuk mengingatkan ada sebagian daripada zakatnya, sebagian tempat-tempat lain banyak yang kita sampaikan zakat,
tapi mohon keikhlasannya, sebagian dari rezekinya dialokasikan ke pembangunan yayasan kami. Semoga menjadi amal saleh ibadahnya, sedekah jariyahnya yang diterima oleh Allah, pahalanya terus mengalir, tidak akan putus selama-lamanya dunia dan akhirat, menjadi wasilah perantara diijabahinya doa-doa dan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh itu menjadi wasilah keselamatan kita dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.